السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عبده ورسوله وبعد. Dua cara yang ditempuh oleh iblis untuk menipu orang alim ketika orang alim itu beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Yang pertama, at-tazayyun, menghiasi diri, wa talabuz zikri, ingin namanya disebut-sebut, ingin terkenal, ingin kemasyhuran, dan ini sudah banyak yang menjadi korban, terutama hari ini. Sementara para ulama salaf sangat berhati-hati. Mereka menjauhkan diri dari kemasyhuran. Ibnu Abi Layla mengatakan, aku menjumpai 130 orang Ansar, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak ingin menyampaikan hadis Nabi kalau sudah ada yang menyampaikan. Mereka senang hadis yang mereka ketahui, mereka dengar dari Nabi, sudah disampaikan oleh orang lain. Ini kebalikan kita. Justru kita berlomba untuk dulu-duluan, menyampaikan dulu, padahal itu bukan sabda Nabi. Itu sekedar ucapan seorang guru misalnya, fatwa seorang ulama misalnya, atau berita yang belum tentu benar. Rasanya kita sedih menderita kalau kita keduluan orang. Itulah kita. Sementara para sahabat 130 orang Ansar ini merasa senang kalau hadis yang mereka dengar dari Nabi sudah ada yang menyampaikan. Orang-orang tidak menyangka kalau mereka tahu hadis itu. Enggak masalah. Enggak masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga merupakan cara iblis menggoda orang-orang alim, al-ghadabu lin-nafs, marah, jengkel karena dirinya. Apakah marah pasti tercela? Tidak. Ada marah yang terpuji. Dan Al-Quran mengabadikan orang-orang marah yang terpuji. Siapa diantaranya? Nabi Musa alaihi salatu wassalam membanting laut, dibanting saking marahnya. Jenggot saudaranya Nabi Harun dipegang dengan keras karena marah. Ghadban lillah, marah karena Allah. Ditinggal 40 hari kaumnya, beliau pulang, kaumnya sedang menyembah anak sapi, patung anak sapi, Al-Ijr. Nah, ini marah yang terpuji, marah karena Allah. Seperti kita marah saat istri kita berbuat maksiat, anak kita nggak mau sholat, anak kita nggak mau pakai jilbab padahal sudah SMA misalnya. Istri kita belum sholat,
padahal sudah jam 2, belum sholat duhur, sudah jam 5, belum sholat asar. Kita marah, ini marah terpuji, marah karena Allah. Nah, di sini marah yang tidak terpuji, bukan ghadban lillah, tapi ghadban li nafsihi, marah karena dirinya. Mungkin tersinggung, mungkin merasa tidak dihargai, mungkin merasa tidak dihormati, tidak disambut, tidak disebut namanya, atau mungkin disebut namanya tapi tanpa gelarnya. Marah. Mestinya ada hajinya, kenapa nggak disebut hajinya? Ya, kenapa langsung Pak Fulan? Ada seperti itu. Ghadban li nafsihi. Kenapa dokter andesnya tidak disebut, insinyurnya tidak disebut, LC-nya tidak disebut? Marah. Nah, ini sering terjadi. Sebetulnya dia marah karena dirinya, tersinggung, mungkin kurang dihormati, kurang dimuliakan. Ya, tentu tidak keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya, aku marah karena dia begini berbuat maksiat misalnya. Ya. Bukan saya marahi dia karena dia tidak menghormati saya, tidak memuliakan saya. Tidak keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya, aku marahi dia karena dia tidak melaksanakan hak-hak Allah misalnya. Ya. Tapi sebetulnya dia marah karena dirinya, karena tersinggung. Ya. Dan itu terjadi hari itu. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, antum tahu, orang nomor 1. Orang nomor 2-nya siapa? Imam Syafi'i. Orang nomor 3-nya berselisih para ulama, apalagi keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai sekarang mungkin ke-14 atau ke-15, ya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, setiap 100 tahun sekali. Dan sekarang sudah 1400 kira-kira. Nah, ke-14 berarti. Di abad ini, ya siapa lagi kalau bukan salah satu di antara 3 orang itu, atau mungkin 3-tiganya. Syekh Albani, Syekh bin Baz, satu lagi Syekh Utsaimin. Ini siapa lagi? Kalau bukan beliau siapa lagi? Ya, yang terdepan mendakwahkan dakwah salaf, akidah, manhaj. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz nomor 1. Kata siapa? Kata Imam Ahmad. Siapa nomor 2? Imam Syafi'i. Masih kata Imam Ahmad. Kan 100 tahun kira-kira jarak antara Umar bin Abdul Aziz dengan Al-Imam Syafi'i. Kan meninggal 200-an, 204 kan? Umar bin Abdul Aziz 100-an. Ya. Sementara Nabi wafat tahun 10 atau 11. Di sini Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada seorang laki-laki, ketika beliau marah, tersinggung terhadap laki-laki itu,
Dan di sini Umar bin Abdul Aziz sedang menjadi khalifah. Apa kata beliau? Laula anni ghadban la'aqabtuka. Seandainya aku tidak marah, niscaya aku hukum engkau. Cuman karena Umar bin Abdul Aziz merasa sedang marah, nggak mau menghukum. Beliau tidak mau menghukum karena hawa nafsu, karena marah itu. Ini luar biasa. Kalau kita kebalikan, justru karena marah, semangat untuk menghukum. Disinilah maka tidak boleh kita di dalam menghukumi menambah amarah kita, hawa nafsu kita. Seperti kemarin kita bahas, ada beberapa sahabat yang ketika merajam seseorang itu sambil mencaci maki, sumpah serapah, emosi terhadap orang yang berzina. Tidak boleh melempar kepalanya dengan batu, memang itu perintah Allah, tapi tidak boleh dengan emosi, sumpah serapah, caci maki. Jangan masukkan hal yang tidak baik, syaitan, dosa ke dalam hukum Allah. Contoh Nabi alaihi salatu wassalam merajam mati, yang dirajam mati, setelah mati disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar bertanya, sallaita laha wa hiya zanat, engkau salati dia padahal dia berzina ya Rasul, wanita ini berzina. Jawab Nabi apa? Dia telah bertobat. Laqad tabat taubatan. Dia bertaubat dengan satu taubat. Seandainya taubat dia itu dibagi untuk berapa? 70 penduduk Madinah. Penduduk Madinah hari itu siapa? Para sahabat. Para sahabat. Nggak mungkin Yahudi masuk di situ. Nggak mungkin Yahudi diampuni kan? Kalau mati dalam Muslim di Madinah di zaman Nabi, ya sahabat lah. Seandainya dibagi untuk 70 sahabat, lawasi'athum, cukup kayak apa tobatnya? Karena tobat itu bertingkat-tingkat ya. Di riwayat lain Nabi mengatakan, sungguh wanita ini telah bertobat seandainya para pemungut pajak, seandainya para pemungut pajak bertaubat seperti taubatnya wanita ini, Allah akan ampuni mereka. Ini menunjukkan bahwa para pemungut pajak disuruh bertaubat. Disuruh bertaubat berarti memungut pajak itu dosa, haram. Kalau tidak dosa, tidak haram, mana mungkin Nabi menyuruh bertaubat. Ya. Tentu pajak yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Adapun pajak yang diwajibkan kepada non muslim halal. Karena non muslim memang tidak membayar zakat. Karena tidak membayar zakat, sebagai gantinya membayar pajak. Kalau zakat cuma 2,5%, itu pun setahun sekali. Kalau pajak, ya terserah penguasa. Kan nggak ada aturannya di Al-Quran dan Sunnah. Pajak itu berapa? Maka mau 5%, 10%, 20%, bahkan 50%, bahkan 80%, terserah penguasa. Ya. Adapun zakat 3% aja dosa besar. Allah mengancam penguasa yang menarik zakat 3%, lebih dari 2,5%. Itu sudah haram. Ya. Lihat hari ini berapa persen itu kaum muslimin, bukan sekedar zakat, bahkan
pajak, tidak dibedakan kan antara pajaknya orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Maka semakin hilang keberkahan, semakin hilang keberkahan. Padahal kekayaan bumi ini luar biasa, kekayaan negeri ini luar biasa. Tapi karena tidak ada berkah, semakin miskin, semakin terpuruk, rupiahnya semakin lemah. Nah, sedikitnya keberkahannya itu sedikit. Wa innama arada annaka aqdabtani. Yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz adalah engkau membikin aku marah. Wa khiftu an tamtazijal uqubatu min ghadabillah wali. Aku khawatir menghukum itu tercampur antara marah karena Allah dan marah karena hawa nafsu. Aku tidak mau tercampur. Inilah bagian dari bersihnya tauhid beliau. Tidak mau mencampur adukkan marah karena Allah dengan marah karena diri. Kalau marah karena Allah, walaupun anaknya sekalipun. Masih ingat ucapan Nabi kepada Fatimah? Ucapan Nabi tentang Fatimah, wa aymullahi law Fatimatu bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Dan wajib bagi beliau. Ucapan ini keluar dari lisan beliau ketika ada orang yang coba-coba memohon keringanan hukuman kepada beliau lewat seorang anak muda yang sangat disayang oleh beliau, Usamah bin Zaid. Karena ada seorang wanita terhormat mencuri, ketahuan, dan harus dipotong tangannya. Mereka sangat menyayangkan. Mereka memohon kepada Nabi supaya dibebaskan dari hukuman. Mereka mengira bahwa Nabi seperti para pendeta, para pastor, tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani, berhak memberikan keringanan hukuman. Dikiranya Nabi bisa seperti itu, boleh seperti itu, mau seperti itu. Tidak mau beliau dan tidak boleh. Tidak ada hak bagi beliau. Mereka memohon kepada Nabi lewat Usamah bin Zaid. Beliau jawab dengan kalimat seperti ini. Justru hari ini yang terjadi di negeri-negeri Islam, negerinya kaum muslimin, justru mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi presiden-presiden muslim, perdana menteri muslim di muka bumi hari ini berhak, atau raja-raja muslim berhak memberikan ampunan hukuman. Dalam Islam tidak berhak. Hatta Nabi SAW, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Nabi saja tidak berhak. Maka beliau bersumpah, seandainya Fatimah mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Tidak berhak bagi beliau untuk meringankan hukuman, apalagi menghapuskan. Fa'amma idza kana al-amiru bil ma'rufi jahilan. Sekarang yang jahil, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah sementara dia jahil. Kalau kemarin alim,
Caranya ada dua tadi. Sekarang yang jahil. Fa inna syaitana yatala'abu bihi. Syaitan mempermainkan mereka. Dipermainkan oleh syaitan dan mereka tidak sadar. Jahil, tidak berilmu, tidak tahu kaidah, tidak faham Al-Quran dan Sunnah, tidak tahu mana nasih, mana mansukh, mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas, seperti yang kita saksikan hari ini. Wa innama kana ifsaduhu fi amrihi aktsara min islahihi. Mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ada, memperbaikinya ada, tapi merusaknya jauh lebih banyak. Dengan mereka yang nggak mau sholat, akhirnya mau sholat. Ini memperbaiki, ada. Dengan mereka beberapa wanita tidak mau pakai jilbab, akhirnya mau pakai jilbab. Ini memperbaiki, ada. Tapi merusaknya jauh lebih besar. Ya, misalnya dia akhirnya sholat pakai jilbab, tapi jatuh ke dalam bid'ah, jatuh ke dalam syirik. Kan luar biasa ini. Gara-gara kejahilan dia tidak berilmu. Dia biarkan, ya nggak apa-apa pakai jimat, nggak apa-apa pakai gitu-gituan. Yang penting sholat, gitu. Yang penting pakai jilbab. Ini keliru besar. Bahkan kalau dia berilmu, masih mending nggak pakai jilbab tapi bertauhid daripada pakai jilbab syirik, kan begitu. Sama antum faham kan kalau disuruh milih, ya, sering meninggalkan sholat tapi bertauhid, itu lebih baik daripada sholat tidak pernah tertinggal bahkan berjamaah tapi syirik. Dan entah berapa juta, berapa puluh juta saudara-saudara kita di negeri kita ini sholat tidak pernah tertinggal bahkan berjamaah, tapi dia meyakini bahwa roh-roh orang soleh yang sudah wafat bisa menolong kita yang masih hidup, apalagi rohnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dalam munajat mereka, selain mereka mengucapkan Allahumma ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, mereka juga sempatkan mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah, agisna, agisna, ya Rasulullah, tolonglah kami, tolonglah kami. Luar biasa. Iblis tahu ini, maka iblis biarkan mereka selalu sholat berjamaah tepat waktu. Tidak pernah tertinggal. Karena iblis tahu, biarin aja. Sebagaimana orang-orang kufar yang melakukan berbagai macam kebaikan, dibiarkan oleh iblis. Kalau tidak salah, belum lama kita bahas bahwa salah satu ciri kebenaran Islam kaum muslimin adalah ada di antara kaum muslimin itu yang was-was. Was-was. Salat was-was. Ini tidak benar. Jangan diteruskan, jangan diikuti. Tapi itu menjadi bukti bahwa kaum muslimin itu berada dalam kebenaran. Maka ketika kaum muslimin itu tidak bisa dihalangi untuk sholat, untuk saum, untuk haji dan seterusnya, maka iblis, syaitan menggoda supaya mereka was-was. Ya. Udah wudu, merasa belum wudu, merasa tidak sah, diulang lagi. Udah sholat, sudah mau takbir, merasa belum niat, diulang lagi. Itu menjadi bukti bahwa Islam agama yang benar. Maka digoda, direcokin oleh iblis. Sementara kita tidak pernah dengar orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu ketika mereka beribadah was-was, sah apa enggak nih? Ya, ini apa itu?
hiu apa itu, ini sudah benar, ada was-was, diulang lagi, kita nggak dengar. Setan membiarkan mereka melakukan itu dengan tenang, dengan nyaman, tidak merasa was-was, jangan-jangan nggak sah nih, Tuhan nggak terima nih, nggak ada. Itu salah satu bukti bahwa Islam itu agama yang benar. Maka digoda, direcokin, diganggu oleh setan, oleh iblis. Beda dengan agama lain. Tapi kita jangan mau ketika diganggu oleh setan, maka tepis gangguan itu dengan cara pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak merasa, padahal merasa kentut, padahal merasa sesuatu, pura-pura nggak merasa aja, lama-lama akan hilang. Lama-lama insya Allah akan hilang sendiri. Kuat-kuatan, ya. Sama ketika jin-jin itu menggoda di rumah kita atau di penginapan kita, kuat-kuatan, terutama di rumah ya. Mungkin kita baru saja beli rumah baru, sudah 10 tahun kosong. Nah, biasalah kita tahu dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa jangankan rumah kosong, kamar kosong menjadi tempat mereka kan. Kamar satu untuk keluargamu, kamar kedua untuk anakmu, kamar ketiga untuk tamu, kamar keempat untuk setan. Kata Nabi kan begitu. Maka jangan memperbanyak kamar kosong. Itu kamar, apalagi rumah. Mereka memang bertempat di tempat-tempat yang kosong. Nah, tiba-tiba kita tinggali rumah itu, tentu mereka tidak merasa nyaman. Mereka tidak merasa nyaman kita ada di situ. Mereka nggak mau. Sama dengan kita juga nggak nyaman ada mereka kan. Sama, mereka juga nggak nyaman ada kita. Nah, jika mereka itu tahu diri, takut dosa, mereka pergi. Aturannya seperti itu. Allah yang bikin aturan. Nah, kebanyakan dari mereka tidak tahu diri. Jadi maunya kita yang pergi. Ya, maka kita digoda, diganggu, ditakut-takuti. Maka apa? Kuat-kuatan. Kita yang kuat apa dia yang kuat? Kita yang pergi apa dia yang pergi? Nah, kita jangan mau kalah. Ya. Ya cuman nakut-nakuti. Sudah sering kita bahas. Paling suara, sekelebat, bayangan putih, begitu doang. Antum pernah lihat barangkali, pernah dengar barangkali ya, suara-suara biasa ya. Tapi pernahkah antum ditoel-toel dari belakang gitu kan, dicubit-cubit? Nggak bisa kan? Noel aja nggak bisa, cuma nakut-nakutin doang. Maka kalau kita takut, senang dia, tercapai tujuan gitu. Maka antum jangan takut, atau minimal pura-pura nggak takut dah. Nggak takut. Apalagi kita punya An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah, tambah senjata. Udah itu aja, ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah, Al-Fatihah. Jangan ditambah daun kelor, daun bidara juga nggak ada dalil. Daun bidara kan untuk campuran mandi mayat, ya, ngusir jin, tidak ada riwayat sahih. Harus berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka jangan ngalah. Ya, awalnya biasa. Anak kita nangis, anak kita sering panas, biasa. Mimpi serem, biasa. Ya, lama-lama mereka nggak akan betah, insya Allah. Apalagi sudah ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yafirru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan-setan yang dimaksud jin-jin jahat tadi akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah.
li'annahu rubbama naha an syai'in jaizin. Nah, ini contoh bagaimana orang-orang jahil, orang-orang bodoh ketika berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Beliau memberikan contoh li'annahu rubbama naha an syai'in jaizin bil ijma', dia melarang sesuatu, dia larang, bapak jangan begini ya, ibu jangan begini, padahal itu boleh. Nah, kan rusakin, membikin hukum gitu. Ada pernah saya didekati orang ketika saya duduk selonjor kaki ke arah kiblat, dinasihati, nggak boleh pak begini ya. Dari mana dalil? Atu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana ada larangan Nabi duduk kemudian kedua telapak kaki kita menghadap ke arah kiblat? Mana ada larangan? Tentu yang berhak melarang Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik hanya menyampaikan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya tentu berdasarkan riwayat sahih. Ada lagi yang melarang, katanya baru dengar tadi, kalau khutbah tangannya tidak boleh bergerak ya. Ini kata siapa? Mana larangannya? Yang ada larangan dari Nabi sahih, ketika duduk tangan kiri jangan nyandar ke belakang satu. Nah, itu jelas ada larangan. Duduknya apa? Masih ingat? Duduknya al-maghdubi alaihim, duduknya orang-orang yang dimurkai. Itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ittiba ketika mendengarkan khutbah Jumat, yaitu apa istilah kita, memeluk dengkul. Itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam saat mendengarkan khutbah Jumat ya. Jadi karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, dia larang hal-hal yang padahal itu boleh ya. Hampir-hampir entah berapa juta kaum muslimin yang terkena syubhat ini. Ya kalau ini memang khilaf bainal ulama ya, tapi yang rajih insyaallah boleh. Karena Bukhari meriwayatkan bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika bersama dengan pasukan sedang duduk, beliau minta air, minta minum. Setelah minum itu datang, beliau berdiri. Padahal kan enaknya duduk ya sambil minum. Sengaja beliau berdiri dan minum. Nah, setelah itu beliau sampaikan, sengaja aku lakukan ini untuk menepis syubhat di antara kalian yang menyangka bahwa minum sambil berdiri itu haram. Walaupun ada dalilnya. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, ada larangannya. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau terlanjur minum sambil berdiri maka muntahkan. Tapi tentu Ali bin Abi Thalib lebih paham dari kita semua. Ya, dan Ali bin Abi Thalib berbicara di hadapan para sahabat. Ada Ibnu Mas'ud di situ, ada Ibnu Abbas di situ, Aisyah juga dengar, dan entah berapa ribu sahabat mendengar, semuanya diam. Semuanya diam mendengarkan ucapan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan kesepakatan para sahabat, minum sambil berdiri boleh. Lalu bagaimana sabda Nabi tadi? Janganlah kalian minum sambil berdiri. Mansuh sama dengan Nabi melarang berziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Mansuh ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Ini yang menasih. Dulu
aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Ini yang menasih. Maka larangan ziarah kubur mansukh, terhapus. Orang jahil tentu tidak tahu mana nasih, mana mansukh. Sebagaimana mereka juga tidak tahu mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas. Dengan demikian, mereka baca satu hadis tadi, la yasrabanna ahadukum qa'iman, ya sudah selesai. Langsung disimpulkan minum sambil berdiri haram. Padahal mansukh. Ya. Walaupun tidak banyak, ada. Ya. Tidak banyak memang, tidak sampai puluhan apalagi ratusan. Mungkin nggak sampai 10. Hukum-hukum yang mansukh. Ya, ziarah kubur, larangan ziarah kubur, larangan minum sambil berdiri, ya, kemudian tidak wajibnya mandi ketika jima, tidak keluar air mani, dulunya seperti itu. Setelah itu mansukh, dimansukh. Ya. Wajibnya puasa Asyura. Dulu puasa Asyura itu 10 Muharram wajib. Menjadi tidak wajib, menjadi puasa terbaik setelah Ramadan itu setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah turun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Setelah turun ayat ini, kewajiban puasa Asyura mansukh. Termasuk larangan tidur atau larangan makan dan minum setelah bangun tidur di malam hari. Ya. Jadi kalau puasa, misalnya habis maghrib ketiduran, bangun udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu kejadian seorang Ansor yang bekerja luar biasa di siang harinya, pulang sudah maghrib, mau buka belum matang, istrinya masak belum matang. Sambil nunggu, sambil nyender, ngantuk, tidur. Bangun tidur musibah, ya. Nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum apa-apa, sampai besoknya. Besok paginya bertemu dengan Nabi dengan keadaan yang luar biasa lemes, ya. Ini pun mansukh, ini pun dihapus. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Di malam hari Ramadan halal bagi kalian rafas, menjima istri. Menjima istri saja boleh, apalagi cuman makan minum. Larangan tadi mansukh. Wa rubbama ankara ma ta'awwala fihi sahibuhu. Ada juga yang mengingkari nahi mungkar, ya, apa yang si pelakunya itu mentakwil, ta'awwala ya ta'awwal, ya. Jadi kita tidak boleh, ya, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar terhadap sesuatu yang para ulama khilaf, ya. Misalnya ada di antara antum yang menasehati dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, Bapak kalau turun sujud jangan dengkul dulu, ya, saya amar ma'ruf nahi mungkar nih, ya. Yang benar tangan dulu. Kan ini ulama khilaf, nggak boleh seperti itu, ya. Kalau antum saya nasihati antum kalau tasyahud nunjuk pakai jari, ya, jangan diem aja. Itu betul, ini nggak ada khilaf. Adapun dengkul dulu apa tangan dulu, ini kan masing-masing punya hujjah. Makanya sampaikan saja hujahnya begini-begini. Nggak boleh atas nama amar ma'ruf nahi mungkar.
Ya. Oleh karena itu para masyayikh kurang suka dengan kesimpulan tata cara sholat digambar begini-begini, tata cara wudhu sesuai sunnah begini-begini. Kan para ulama masih khilaf. Ini seolah dia menghakimi para ulama. Begini. Para masyayikh tidak suka seperti itu. Ya, karena ini mematikan ilmiah. Jangan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar lalu seolah menghakimi para ulama. Para ulama berselisih. Bahwa kita mengikuti Syekh Utsaimin misalnya, silakan. Kita dalam hal ini kita siqah dengan Syekh Albani misalnya, silakan. Tapi jangan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang jelas. Bukan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Itu ada kebebasan ilmiah. Wa tabi'a fihi ba'dal madzahib, dan mengikuti sebagian madhab. Cuman yang ini digarisbawahi oleh Syekh Ali Hasan, bisyaritatin ay yakuna lahu wajhun minal ilm aw syubhatu dalil la rukhsata faqih aw zillata alim. Jadi jangan sampai ucapan beliau ini, Ibnu Jauzi, mengatakan pokoknya kalau mengikuti madhab pasti benar. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap kata Sehari, ini gunanya pensyarah ya, jadi tidak membebek, tidak taklid buta terhadap kitab yang beliau syarahkan ya. Ini kalimat dari Ibnu Jauzi kurang tepat, maka beliau luruskan. Jangan sampai pembaca, jangan sampai kita semua beranggapan pokoknya kalau mengikuti salah satu ulama selamat, kalau mengikuti ada ikutannya dari ulama pasti benar. Nah, ini keliru. Kalau begitu kita ikuti ucapan orang yang mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah. Ucapan siapa? Imam Malik kan? Di Al-Muwatta kan beliau mengatakan seperti itu. Apa iya? Sementara kita tinggalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan summa atba'ahu bi sittin min Syawal fa huwa kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa sepanjang tahun. Kita tinggalkan sabda Nabi gara-gara mengikuti taklid ucapan Imam Malik, kan tidak mungkin ya. Maka ditekankan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah bahwa tetap harus berdasarkan dalil. Wallahu ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.